Tahukah kalian sejarah adanya UFO di dunia? UFO adalah istilah yang digunakan untuk seluruh fenomena penampakan benda terbang yang tidak bisa diidentifikasi oleh pengamat dan tetap tidak teridentifikasi walaupun telah diselidiki. Pada awal ketenarannya, istilah yang digunakan adalah piring terbang bahasa Inggris, flying saucer. Istilah ini digunakan oleh media berita di seluruh Amerika Serikat yang memberitakan penampakan UFO oleh Kenneth Arnold. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Juni tahun 1947 ketika Arnold mengklaim melihat 9 benda aneh dengan formasi bulan sabit saat melintasi Gunung Rainier di Washington. Ia membandingkan gerakan benda tersebut dengan sebuah piringan jika melewati air. Deskripsi ini disalahartikan oleh media lokal di sana bahwa Kenneth Arnold telah melihat objek piringan yang terbang. Setelah cukup populer untuk sementara, istilah ini tidak mencerminkan penampakan yang berbeda-beda yang dikumpulkan oleh proyek Buku Biru. Karena itu, Edward James Ruppelt, kepala proyek Buku Biru, mengatakan bahwa istilah piring terbang cukup menyesatkan jika digunakan pada setiap berbagai bentuk dan penampilan yang dilaporkan. Mulai tahun 1953, Angkatan Udara Amerika Serikat USAF secara resmi menggunakan istilah baru, yaitu Unidentified Flying Object disingkat sebagai UFO. Ruppelt sendiri menyingkatnya sebagai UFO. USAF didefinisikan sebagai berkaitan dengan objek di udara yang menurut kinerja, karakteristik aerodinamika, atau fitur yang tidak biasa, tidak sesuai dengan jenis pesawat atau rudal yang diketahui saat ini, atau yang tidak dapat diidentifikasi secara positif sebagai objek yang dikenal. Definisi ini disusun demikian karena USAF lebih tertarik pada aspek kemungkinan bahwa UFO mengancam keamanan nasional dan aspek penjelasan teknisnya. Ketenaran UFO di Indonesia bermula dari diperkenalkannya istilah BITA, benda terbang aneh, oleh Jacob Salatun, kepala LAPAN ketiga, yang sempat menyelidiki fenomena ini di tahun 1960-an. Meskipun demikian, Kamus Besar Bahasa Indonesia lebih memilih istilah UFO. Pada tahun 218 SM, Titus Livius dalam bukunya Ab Urbe Condita Libri pernah mencatat sejumlah pertanda yang terjadi di Roma dan sekitarnya di musim dingin. Salah satu pertandanya adalah bahwa kapal hantu itu terlihat berkilauan di langit. Menurut Plutarchos, pada tahun 74 SM, pasukan Republik Romawi yang dipimpin oleh Lucius Lucullus akan memulai pertempuran dengan Mithridates VI dari Pontos ketika tiba-tiba langit hancur berantakan dan badan besar seperti api terlihat jatuh di antara kedua pasukan tersebut. Bentuknya hampir seperti kendi anggur dan warnanya seperti perak cair. Keduanya takjub dengan kejadian itu dan berpisah. Pada tanggal 14 April tahun 1561, langit di atas Edinburgh dilaporkan bahwa dipenuhi oleh banyak objek yang tampaknya sedang melakukan pertempuran di udara. Menurut cerita, bola-bola kecil dan cakram-cakram muncul dari tabung besar. Pada tahun 1566, banyak penduduk Basel melihat langit yang dipenuhi fenomena perang antara bola berwarna merah dan hitam saat menjelang senja. Salah satu pencatat peristiwa tersebut, Samuel Photius, melaporkannya sebagai peristiwa keagamaan. Pada tanggal 22 Februari atau 24 Maret tahun 1803, dilaporkan bahwa nelayan lokal dari Provinsi Hitachi kini Prefektur Ibaraki melihat sebuah kapal yang aneh hanyut di perairan Otsurobun. Merasa penasaran, mereka menarik kapal itu ke pinggiran pantai dan menemukan bahwa kapal ini memiliki tinggi 3,3 meter dan lebar 5,4 meter. Sebelum istilah piring terbang dan UFO dipilih, terdapat banyak laporan tentang penampakan fenomena aneh di udara. Laporan-laporan di bawah ini terjadi pada pertengahan abad ke-19 hingga ke-20. Pada bulan Juli tahun 1868, penyelidik UFO mendokumentasikan penampakan piring terbang yang terjadi di kota Topiapo,
Chili 13. Pada tanggal 25 Januari tahun 1878, Denison Daily News menulis bahwa petani lokal yang bernama John Martin melaporkan penampakan objek terbang yang besar, gelap, dan bulat menyerupai balon terbang dengan kecepatan yang menakjubkan. Ia membandingkan ukuran objek tersebut saat berada di atas kepalanya sebagai piring yang besar. Insiden Fatima atau keajaiban dari matahari disaksikan oleh puluhan orang di antara ribuan orang di Fatima, Portugal pada tanggal 13 Oktober tahun 1917. Dipercaya oleh beberapa peneliti bahwa kejadian itu benar-benar merupakan peristiwa penampakan piring terbang. Pada tanggal 28 Februari tahun 1904, Letnan Franz Schofield melaporkan bahwa 3 awak OSS Supply yang berjarak 483 km di barat San Francisco melihat penampakan UFO. Schofield mendeskripsikan 3 meteor merah terang, satu berbentuk telur dan 2 lagi bulat yang mendekati di bawah lapisan awan. Lalu membubung di atas awan dan pergi setelah 2 hingga 3 menit. Yang terbesar memiliki ukuran sekitar 6 matahari. Dalam pihak Eropa maupun pihak Jepang selama Perang Dunia II. Penampakan pejuang musuh bola bercahaya dan terdapat bentuk lainnya yang mengikuti pesawat dilaporkan oleh kedua pihak dan pilot negara yang berseteru. Pada tanggal 25 Februari tahun 1942, tentara Amerika Serikat mendeteksi adanya pesawat terbang tak dikenal yang diamati lewat pandangan mata dan pada radar di atas Los Angeles, wilayah California. Asal-usul pesawat tersebut tidak pernah diketahui. Insiden tersebut kemudian dikenal sebagai Pertempuran Los Angeles atau Penyerangan Udara di Pesisir Barat. Pada masa akhir Perang Dunia II, kemasyhuran UFO dimulai dengan laporan penampakan benda terbang aneh oleh seorang pengusaha Amerika, Kenneth Arnold. Pada tanggal 24 Juni tahun 1947, ketika mengendarai pesawat pribadinya di dekat Gunung Rainier, Washington. Ia melaporkan penampakan 9 objek terbang bersinar melintasi Gunung Rainier menuju Gunung Adams dengan kecepatan yang luar biasa. Dia bercerita kepada seorang wartawan surat kabar bahwa benda itu bergerak dengan kecepatan 1.600 km per jam. 18 Arnold kemudian mengatakan bahwa mereka terbang seperti piringan jika dilemparkan melintasi air, dan ia juga mengatakan bahwa mereka gepang seperti kue pai. Berbentuk seperti piring dan berbentuk seperti bulan sabit, lonjong di depan dan cembung di belakang. Mereka kelihatan seperti cakram pipi yang besar, namun kemudian penampakannya digambarkan berbentuk seperti sabit. Laporan Arnold tersebut membuat masyarakat dan media massa tertarik, sehingga muncullah istilah piring terbang dan cakram terbang setelah laporan Arnold menjadi terkenal. Beberapa minggu kemudian, ratusan laporan penampakan yang berbeda bermunculan. Banyak yang berasal dari Amerika Serikat, tetapi mungkin yang paling terkenal di antara laporan tersebut adalah laporan dari awak pesawat United Airlines yang melihat penampakan 9 objek seperti cakram di atas Idaho pada petang hari tanggal 4 Juli. Pada masa itu, penampakan tersebut lebih banyak diperbincangkan daripada laporan Arnold dan membuat seolah-olah mempercayai apa yang pernah dilaporkan oleh Arnold. Beberapa hari kemudian, banyak surat kabar di Amerika yang dipenuhi oleh berita terbaru tentang piring terbang atau cakram terbang. Pada tanggal 4 Juli tahun 1947, fenomena piring terbang yang terkemuka terjadi di kota Roswell, New Mexico, dan terkenal sebagai insiden Roswell. Sebuah serpihan yang dianggap sebagai serpihan kapal ruang angkasa ditemukan di sebuah daerah peternakan setelah badai menerjang. Serpihan-serpihan tersebut dikumpulkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat tanpa meninggalkan bekas. Gady Barnett dan tim arkeologinya menemukan UFO berbentuk cakram yang jatuh beserta 4 alien berupa manusia berkepala besar dan berwarna abu-abu. Komandan di Pangkalan Angkatan Udara Roswell mengatakan pada wartawan bahwa
ada cakram terbang yang ditemukan di tempat itu. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga melalui video ini menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.